Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas, dan ekuitas. Baik, pertama-tama perkenalkan, saya Delta Cita Lestari sebagai pembaca pertama dan teman saya ada Chandra Kirana sebagai pembaca kedua. Adapun latar belakang dari permasalahan ini yaitu laporan keuangan neraca terdiri aktiva tetap, aktiva tidak tetap, liabilitas, dan ekuitas. Dan yang akan dibahas kali ini yaitu aktiva tetap, yaitu berbagai jenis aktiva dapat digunakan lebih dari satu periode untuk operasional perusahaan. Aktiva tetap terdiri aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Oleh karena itu perlunya untuk mengetahui serta memahami secara rinci tentang aktiva tetap baik berwujud ataupun tidak berwujud. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui serta memahami secara rinci tentang aktiva tetap berwujud, tidak berwujud, liabilitas, dan ekuitas. Dengan cara demikian kita mampu mengaplikasikan apa saja yang terdiri dalam aktiva dalam suatu perusahaan. Adapun tujuan dari makalah dari PPT ini yaitu untuk mengetahui apa pengertian dari aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas, ekuitas beserta dengan contohnya. Baik, aset tetap. Aset tetap adalah properti yang umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jenis aset ini bersifat jangka panjang, sehingga dipastikan tidak akan dilelang dalam waktu dekat. Menurut LV, aktiva tetap adalah suatu jenis aktiva yang akan dibeli atau diperoleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau bisnisnya dalam waktu yang panjang. Menurut Warren 2005 mengemukakan bahwa aktiva tetap sebagai aktiva jangka panjang atau aktiva yang relatif permanen yang dapat disebut juga dengan aktiva berwujud. Adapun karakteristik dari aset tetap yaitu karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi. Di antaranya sebagai berikut, dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan kekuasaan dan juga tingkatan depresiasi saat penggunaan aset tersebut, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan melalui disimpan dalam tujuan investasi. Aset tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak bersifat fisik. Karena aset tidak berwujud tidak memiliki bentuk dan wujud, maka aset tersebut tidak dapat dimiliki atau dimanipulasi. Jenis aset tidak berwujud yang umum mencakup merek, niat baik, dan kekayaan intelektual. Bisnis memiliki beberapa cara untuk menilai aset-aset ini yang dapat menjadi tantangan karena mereka tidak memiliki bentuk atau wujud. Berbeda dengan aset berwujud yang memiliki bentuk fisik dan dapat dimiliki. Aset tak berwujud adalah harta tak terlihat atau tak berwujud dengan memberikan manfaat. Contoh aset tak berwujud dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan sebagai berikut. 1. Kesehatan. Dengan kesehatan dapat membuat manusia beraktivitas dengan baik. 2. Kecerdasan. Dengan kecerdasan dapat membuat manusia berpikir dengan baik. 3. Keimanan. Dengan keimanan dapat membuat manusia berperilaku dengan baik. Perlakuan aset tak berwujud. Secara akuntansi, perlakuan aset tak berwujud adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan aset tak berwujud. 2. Penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. 3. Pencatatan aset tak berwujud. 4. Pelaporan aset tak berwujud. Ketiga, liabilitas. Liabilitas merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaian diharapkan melibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial liabilitas adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undang.
Kewajiban biasanya disertai dengan jumlah terutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik, atau bertindak dengan cara yang adil. Misalnya, perusahaan memutuskan untuk menarik kembali produk cacat meskipun masa garansinya telah lewat. Jumlahnya yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan liabilitas. Jenis liabilitas. Berdasarkan jangka waktu pelunasan, liabilitas diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni liabilitas lancar atau jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 1. Liabilitas lancar atau kewajiban lancar atau utang lancar utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. 2. Liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasional perusahaan. Baik, yang keempat ada ekuitas. Ekuitas adalah nilai yang dapat diatribusikan kepada pemilik bisnis. Sederhananya, ekuitas adalah kepemilikan suatu bisnis atau perusahaan. Nilai buku ekuitas dihitung sebagai perbedaan antara aset dan liabilitas badan raca perusahaan. Sedangkan nilai pasar ekuitas didasarkan pada harga saham saat ini jika publik, atau nilai yang ditentukan oleh investor atau profesional penilaian. Dalam dunia perdagangan, ekuitas mengacu pada saham, sehingga dapat disimpulkan definisi dari ekuitas adalah sisa aset setelah dikurangi dengan semua liabilitas perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa ekuitas sama dengan jenis ekuitas. Penambahan ekuitas dapat dibagi dua macam, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Kedua akun ini nantinya akan dijelaskan pada laporan perubahan ekuitas dan merupakan unsur penambahan ekuitas. Modal disetor atau modal kontribusi adalah jumlah modal saham yang dikontribusikan pemegang saham bagi perusahaan untuk digunakan dalam bisnisnya. Modal kontribusi meliputi nilai nominal dan seluruh saham yang beredar ditambah premi dan dikurangi diskon pada waktu penerbitan saham. Laba ditahan atau retrieted net earning adalah modal yang diperoleh operasi yang menghasilkan laba. Laba ditahan yang diperuntukkan untuk melakukan ekspansi entitas sehingga dapat memperbesar aset entitas tersebut. Akun pengukuran ekuitas. Terdapat dua akun pengurangan ekuitas, yaitu pengambilan pribadi. Sekian presentasi kami. Terima kasih.